Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam air hujan. Kesempatan ini luar biasa. Kami bertemu dengan Bang Elvin, gitu ya. Saya panggilnya Bang aja ya. Ya boleh. Biar kita sama-sama kelihatan muda kira-kira. Yang ini ternyata penggemar kopi dan beliau ini punya kedai kopi, gitu ya. Nah, ini ada satu yang menarik dari pembicaraan tadi, biar pemirsa juga tahu nih sebetulnya apa sih yang melatar belakangi kemudian Bang Elvin itu begitu, aduh, kopi itu kayak jiwanya banget gitu. Ya, baik, begini Mbak Neng, Ning ya. Mbak Ning. Tapi memperkenalkan diri lebih bagus ini, Bang Elvin gitu. Baik. Oke, saya Elvin, kebetulan saya dari Bekasi. Saya di rumah mengelola satu kedai kecil namanya Kopi Lubi. Jadi saya kenal air hujan itu awalnya pas ada acara open house kantor transmigrasi. Yes, nah di situ kebetulan airnya dibawa sama kepala balai transmigrasi yang di Jogja, dan saya ide nyeleneh saya terus mulai muncul, wah ini kalau disedot pakai air hujan kayak apa? Saya ini sama teman-teman coba bikin, ternyata beda, lebih bright, lebih clean. Ini kok lebih nice gitu. Iya, lebih pokoknya enak gitu. Jadi kopi yang biasanya kalau diseduh pakai air yang lainnya bisa muncul kayak bodinya lebih tebal, pakai ini dia berkurang. Penasaran, kita ukur pakai apa TDS meter, dan ternyata hampir sama kayak merek yang biasa saya sebutin lah ya. Ada merek yang TDS-nya sama kira-kira, dan itu pas untuk kopi filter. Boleh saya lebih di kopi filter. Wah ini menarik, terus saya kulik, wah ternyata betul ini enak banget. Terus saya minum airnya doang, enak banget, seger gitu loh, seger banget. Nah ini siapa, aduh, alangkah kita menyanyiakan apa ya, air hujan yang turun selama ini gitu. Padahal itu air hujan, padahal yang selama ini membuat Bekasi itu tenggelam gitu, menjadi kolam besar gitu. Kenapa nggak buat nyeduh kopi aja gitu? Itu kalau dimanfaatkan sebetulnya luar biasa. Memang kita harus ada kemauan ya. Yang penting ya ada niat, dan mungkin di Jabodetabek lah mungkin baru saya yang nyeduh pakai air hujan. Nah ini itu. Bang Elvin, ada satu yang menarik ya, ketika bahasanya kami yang lebih mudah dipahami itu, ketika kita nyeduh kopi dengan air hujan itu ternyata hidup menjadi lebih hidup gitu bahasanya gitu. Betul. Kemudian jiwa itu lebih menjadi wow gitu. Nah ini apa sih yang kemudian ketika ada di pikiran sudah praktek, sudah mendapatkan rasa-rasa itu yang mungkin rasa yang belum pernah ada didapatkan gitu. Apa ini yang kemudian ingin, oh ini harus begini nih, mestinya ini semua orang tahu gitu. Ya, memang sebenarnya gini, memang saat ini yang mungkin masih banyak sekali orang yang belum tahu, kok air hujan sih, gitu. Emang nggak bahaya? Yang katanya ada mikroplastik segala macam, gitu kan? Nah, itu yang sampai itu juga ada tamu yang nanya, loh Om, itu kan mikroplastik? Enggak. Ini kan udah mulai, ini air hujan yang sudah diproses filterisasi. Aku nggak ngerti proses filterasi, tapi ini udah filter, dan ini air hujan aku ambil dari Jogja, dari Banyu Bening sebelah itu. Nah saat ini aku ambil situ karena aku belum punya alat yang buat memfilter itu. Nah dan ini ternyata oke gitu. Jadi buat ya karena aku di bidang kopi ya, nah ini oke banget buat nyeduh kopi gitu. Nah ini makanya yang terus saya kepikiran, ini kalau nggak dimasyarakatkan, kapan orang akan tahu? Gitu loh ya kan. Sekali. Ya, jadi memasyarakatkan hujan dan menghujani masyarakat dengan pengetahuan tentang air hujan, gitu loh, gitu. Jadi wah, amazing banget sebetulnya. Nah, memang salah satu komitmen kami adalah kami komunitas Banyu Bening ini, Bang Elvin, kita itu memang komitmen untuk menyampaikan pesan bahwa air hujan ini sebenarnya solusi loh buat kita bersama dari saat ini sampai ke depan gitu. Yang semua orang bisa mengakses air ini gratis. Semua orang bisa melakukannya gitu. Nah, salah satu hal yang menarik itu bagaimana kita edukasi ini strateginya lewat masuk kopi gitu. Nah, karena kalau pecinta kopi itu
itu tentu rasa itu menjadi sesuatu yang utama gitu ya. Beda dengan yang penikmat, pecinta kan beda Ya, nih, betul. bahwa jiwa dia memang sudah di kopi banget. Nah ini mungkin ada satu strategi sederhana yang kemudian orang menjadi wah, oh iya nih gitu, kenapa nggak kita coba gitu Bang? Nah, ya makanya dengan tadi kita ngobrol-ngobrol, ngobrol santai, akhirnya terus terbersit. Kenapa nggak dibikin festival? Oh, Ya, keren. festival kopi dengan air hujan. Nah, itu saya pikir sangat menarik. Dan itu hujan kan nggak cuma di Jogja. Seluruh Indonesia dunia ada iya, hujan. seluruh dunia Iya. ada hujan, dan luar biasanya Indonesia itu dengan 2 musim ya. Nah, Ini potensi yang luar biasa banget gitu. Betul. Jadi kalau kita misalnya tadi ide-ide tentang festival, gambarannya Ya. seperti apa itu Bang? Ya, kepingnya nanti istilahnya yang penting ini khusus bidang kopi ya, dan bidang lain mungkin ada coklat, ada teh segala macam. Ini untuk kopi ya lebih mengenalkan kalau kopi itu diseduh dengan air hujan ternyata sangat enak gitu, dan rasanya bener-bener, aduh pokoknya rasanya gitu. Ada yang maknyus, tapi kalau kopi ini itu beda ya. Gitu. Jadi gini, teman-teman, bahwa sebetulnya banyak cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan air hujan ini, dan memang salah satunya kami berharap ke Bang Elwin gitu ya, melalui kopi ini bahwa air hujan itu kondisi baik-baik saja itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Karena memang salah satu kendala kita, tantangan kita, saya tidak bilang kendala, mohon maaf, kita ralat, bahwa tantangan kita adalah bagaimana membahasakan bahasa air hujan ini untuk bisa diterima di semua kalangan gitu. Dan kami ingin ada salah satu cara, yaitu bahasa air hujan melalui kopi ini gitu. Nah, kami minta salah satunya, dan kami ingin banget pengalaman Bang Elwin tentang bikin kopi dari air hujan ini untuk terus disampaikan agar menjadi notis di pikiran penggemar kopi dulu lah gitu. Siapa nanti yang melihat media sosial Bang Elwin ini, oh ternyata begitu toh gitu. Nah, nanti harapannya begitu. Ya, insya Allah. Memang saat ini kami juga sudah mulainya dengan air hujan. Tapi masih kalau yang minta aja, karena air hujannya kan masih pelan-pelan terbatas saja, ya. gitu. Coba, jadi biar dia ngerasain bahwa ini kalau yang pakai air yang bukan air hujan, ini pakai air hujan, dicobain rasanya, ternyata sangat beda. Nah, jadi memang rasanya lebih clean gitu, lebih clean. Ini mungkin nggak saya aja, mungkin ada beberapa teman yang ngerasain, walaupun sensori lidah beda-beda ya, tapi artinya dari semua itu bilang enak, clean gitu, dan lebih bright gitu, dibilang gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi saya terus saya ngobrol sama teman-teman yang ini kayaknya harus orang harus lebih tahu deh, saya bilang gitu. Ini harus lebih tahu deh, ini nggak cuma di Jogja aja, mungkin di tempat-tempat lain. Justru pingin kami di semua tempat ada deh. Betul. Makanya yang seperti saya ngobrol, saya ngeliat air hujan ditampung saat itu di Singkawang itu aja, dan katanya banyak bisa merusak gigi. Ternyata tadi bukan air hujannya ya. Bukan air hujannya, dan itu kasuistik. Bukan air hujannya, nyatanya yang di di Pak Papua, di Gunung Kidul, di Kemalang, di beberapa wilayah itu juga baik-baik saja giginya. Nah, biasanya kasuistiknya gigi kropos itu terjadi di daerah-daerah rawa, daerah gambut yang memang produksi nutrisinya, makanannya di sana itu sangat rendah kalsium, sangat rendah kalsium, sehingga itu memicu yang giginya kropos. Tapi di tempat lain aman saja. Nah, ini teman-teman mungkin penasaran nih, bukankah air hujan itu mengandung mikroplastik seperti disampaikan banyak teman-teman? Kalau ingin tahu cara penampungan yang baik dan tepat, silakan ikut belajar bersama kami di Sekolah Air Hujan Banyu Bening, di mana ada pembelajaran secara reguler di setiap Sabtu jam 9 sampai 11.30. Nanti di setiap Sabtu bisa diikuti secara online maupun offline, di mana bebas. Nanti kalau offline datang ke sini gitu. Nah, kemudian kalau mau online bisa bergabung di live IG maupun TikTok. Begitu ya teman-teman. Dan saya pingin ada Bang Elwin seterusnya yang kemudian membahasakan air hujan ini dalam bahasa-bahasa masing-masing. Bang Elwin dengan kopi air hujannya, nanti teman-teman bisa teh dengan air hujannya. Mungkin teh kopi mana dengan air hujannya. Terima kasih Bang, sore ini menginspirasi banget. Pengalaman Bang Elwin ini tentang kopi air hujan ini. Sebetulnya kami kaget ya, karena sambungannya ternyata dari sini. Semoga apa yang dilakukan Bang Elwin ini menginspirasi kita bersama, dan yang paling penting
di saat era kondisi kita saat ini yang dihantui oleh perubahan iklim, isu-isu perubahan krisis air itu di kita tidak akan ada ketika kita memanfaatkan dan mengelola air hujan ini dengan tepat. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam air Waalaikumsalam hujan. warahmatullahi wabarakatuh.